Malang. Terus ini ada teman saya, Diana. Silahkan Diana kalau mau ngomong. Halo, perkenalkan nama saya Diana. Saya juga mahasiswa akhir juga, salah satu universitas di Palangkaraya gitu. Ya mungkin perkenalan singkat dari kami moderator. Mungkin saya langsung ke Mbak Rika-nya. Oke, thank you Mas Eko dan Mbak Diana. Thank you Narekoder juga. Suaraku udah terdengar jelas ya? Oke, semoga lancar sampai akhir nanti acaranya. Oke, thank you teman-teman Narekoder dan thank you teman-teman yang udah join juga di sharing santai kita sore ini. Thank you waktunya karena udah menyempatkan waktu weekend-nya ya. Kita sambil belajar-belajar bareng aja di sini. Oke, mungkin sambil kenalan aku sambil share screen aja kali ya materi dan nanti mungkin kita bisa sharing juga mengenai Scrum, mengenai mengenai kerjaan sebagai Scrum Master atau mungkin mengenai kuliah kemarin juga karena kemarin juga aku kuliahnya tuh terkait sama Scrum Master terkait sama Project Management dan Scrum itu sendiri. Oke, white. Oke. Buat screen-nya sudah terlihat kan ya semuanya? Oke. Oh di sini ada tim aku nih, ada Mas Ali, mungkin kita kayak berasa lagi Scrum event ya. Ada Pare juga, halo. Sama teman-teman semuanya. Oke. Oke, jadi kalau dari Narekoder kemarin dibilangin gitu kan, kita mau sharing Scrum terus mengenai mungkin software development and managing gitu kan, gimana kita membuat software atau aplikasi menggunakan Scrum itu sendiri. Oke, nah ini mungkin perkenalan singkat dari aku. Nama aku Rika Rizkiana, bisa dipanggil Rika. Saat ini aku lagi bekerja sebagai Scrum Master di Smartfren Telkom. Sebenarnya dari PGI sih, cuman di onsite-nya di Smartfren. Terus akhir tahun kemarin juga udah lulus dari Universitas Indonesia, jurusan Magister Teknologi Informasi. Sebelumnya S1-nya itu Teknik Sistem Komputer di Universitas Diponegoro. Kalau experience-nya ya saat ini sedang bekerja di Smartfren sebagai Scrum Master dari 2021 kemarin sampai saat ini. Terus sebelumnya juga di Astra International sebagai Agile Project Manager atau mirip-mirip sih sama Scrum Master dari 2020 sampai 2021. Terus sebelumnya juga pernah jadi PMO atau Project Management Officer di Bank of Tokyo MUFG. Di Bank MUFG itu kan dari 2019 sampai 2020 dan pengalaman paling lama adalah sebagai IT Infrastructure Analyst di Mitsubishi Motors dari tahun 2016 sampai 2019. Nah, ini mungkin perkenalan singkat dari aku. Oke, let's get started. Kita mulai discuss-nya. Oke, nah ini mungkin kita bakal sedikit menyinggung tentang software development sama Scrum nantinya sebelum nanti kita sharing-sharing santai di belakang. Jadi ini mungkin kayak keadaan saat kita lagi mendevelop sebuah software gitu kan. Ini di sebelah kanan sama sebelah kiri sebenarnya kurang lebih gambarnya sama gitu kan. Jadi mungkin saat customer meng-explain apa yang mereka ingin buat atau apa yang mereka inginkan dari sebuah software itu biasanya mungkin tadinya gambarnya si ayunan gini gitu kan, ayunan dengan tiga tempat duduk gitu kan. Terus nah yang abis itu yang sebelahnya lagi ini tuh si project leader-nya tuh understood-nya kayak gini, cuman satu nih si dudukannya dan juga talinya juga agak berbeda gitu kan. Terus analis desainnya itu lebih beda lagi nih dari yang gambar pertama sama gambar kedua. Itu dia ada si tempat duduknya itu ada di tengah-tengah dan kayak ada batasnya gitu kan. Ini semuanya beda, dari programmernya ngebuatnya, terus business consultant ngedescribe-nya, terus project dokumennya malah nggak ada gitu kan, terus operation install-nya juga nggak ada, terus apalagi nih customer build-nya lebih roller coaster lagi dan
sebenarnya itu yang customer really needs itu adalah si ayunan yang bentuknya bulat kayak gini gitu kan, jauh banget kan semuanya. Nah ini juga meme yang sebelah kanannya ini mungkin sering kita lihat di Twitter atau di Instagram gitu kan. Jadi klien ngegambarnya apa, ini gambarnya nggak ada ya, kliennya menggambarnya apa, terus bisnis analisnya gambarnya apa, developernya apa, terus code-nya juga apa gitu kan. Jadi kayak semuanya tuh beda gitu. Oke, nah ini kita biasanya tuh seorang software developer itu membuat sebuah aplikasi atau saat ngoding itu tuh kayak lagi jadi seorang craftsman gitu kan, software craftsman gitu, kayak dia tuh ngodingnya tuh dari hati lah, sama kayak kalau kita lagi membuat sebuah karya seni gitu kan. Jadi ya saat ngedevelop software juga kita harus dari hati juga kayak gitu loh. Nah, oke. Nah, ini kita lanjut ke software development methodology. Nah, jadi di sini tuh aku mau ngebedain software development methodology itu ada berapa dan kayak gimana sih perbedaannya gitu kan. Nah, kalau di sini tuh aku ambil 2. Yang pertama itu traditional software development. Yang kedua nanti tuh kita pakai agile software development. Nah, untuk yang traditional software development ini aku coba ambil satu model, yaitu waterfall. Mungkin teman-teman udah familiar ya sama waterfall. Jadi waterfall itu saat kita mengembangkan suatu software itu biasanya dari analisis, desain, coding, testing, operation. Jadi itu tuh kayak satu-satu dari atas sampai bawah gitu kan, seperti layaknya air terjun gitu dari atas sampai ke bawah. Nah, ini biasanya time-nya juga kalau tradisional tuh biasanya time, budget, and scope-nya itu udah ditentukan dari awal, sehingga biasanya tuh requirement-nya tuh yang udah jelas atau lebih pasti dibandingkan agile nantinya gitu kan. Nah, untuk yang software development methodology yang kedua itu menggunakan metode agile dan menggunakan framework-nya ini si Scrum. Nah, agile sama Scrum itu apa sih gitu kan. Nah, di sebelah kiri sini agile itu sebenarnya sebuah mindset di mana kita tuh lebih cepat dan lebih adaptif gitu sih. Jadi kayak yang tadinya tradisional metodologi itu kayak requirement udah jelas. Nah, di sini udah jelas dan biasanya timingnya agak sedikit lama ya dibandingkan agile. Nah, kalau agile di sini tuh kita lebih memecah requirement-nya itu menjadi lebih kecil nih. Di sini feedback-nya itu lebih kecil dan lebih cepat juga waktunya gitu kan. Misalnya kita nanti pakai si Scrum Framework ini jalan sprintnya 2 minggu gitu kan. Cuman nanti dulu nih buat si Scrum-nya itu kita bahas di belakang nanti. Jadi di sini agile itu adalah sebuah mindset di mana saat customer atau user kita ingin membuat suatu aplikasi atau software, misalnya di tempat kerjaku misalnya aplikasi MySF gitu kan. Aplikasi MySF itu biasanya requirement-nya tuh dipecah jadi kecil-kecil nih, misalnya payment gateway-nya atau mungkin si home screen-nya seperti apa gitu kan. Terus nanti pembelian paketnya seperti apa. Nah, terus deliverable-nya juga terus-terusan iteration kayak gini gitu kan. Jadi kita selalu beriterasi gitu. Nah, si Scrum itu sendiri adalah sebuah framework, teman-teman. Jadi Scrum itu nggak harus digunakan untuk software development, tapi Scrum itu bisa juga digunakan misalnya di institusi pendidikan atau mungkin di tempat kerja lainnya gitu kan. Jadi Scrum itu merupakan sebuah framework. Di sini gambarnya mungkin nanti di belakang akan lebih jelas lagi. Di sini ada kayak nanti ada si Scrum timnya seperti apa, terus yang gambar-gambar ini tuh apa aja gitu kan. Oke, next-nya, nah ini teman-teman. Nah ini Scrum praktisnya sendiri. Jadi dari gambar yang sebelah kanan ini coba aku jelasin lebih detailnya di sini aja ya biar lebih mudah untuk dilihatnya. Oke, jadi Scrum itu sendiri ada 3 roles biasanya di dalam Scrum team. Yang pertama ada Product Owner, terus ada Scrum Master sama Development Team. Nah, nanti masing-masing roles and responsibility-nya mungkin akan ada di slide selanjutnya. Terus di sini ada Scrum Activities juga, ada si sprint itu sendiri.
sprint juga nanti ada juga di slide selanjutnya. Terus ada Scrum event, ada sprint planning, ada daily Scrum, ada sprint eksekusi itu sendiri. Terus ada sprint review, sprint retro, sama backlog grooming. Nah, untuk artefaknya itu ada product backlog, terus ada sprint backlog, sama potentially shippable product increment atau mungkin MVP gitu kan. Oke, coba kita lihat. Nah, ini dari Scrum Practices ini coba aku breakdown satu-satu di sini. Nah, yang pertama aku mau sharing mengenai Scrum Team. Scrum Team itu apa sih gitu kan? Jadi Scrum Team itu ya satu tim Scrum itu sendiri. Jadi satu Scrum Team itu ada 3 roles di sini. Ada Scrum Master, ada Product Owner, sama Development Team. Mungkin teman-teman kalau misalnya di tempat kerja atau di tempat kerjanya gitu ada beberapa roles lainnya di luar yang 3 ini, kayak misalnya ada UI UX, kayak misalnya ada project manager, atau mungkin ya mungkin kita ambil salah satunya project manager gitu kan. Nah, project manager itu biasanya itu project manager itu di luar Scrum Team. Karena di sini Scrum Team itu sendiri biasanya sama Scrum Master sih, sama PO gitu kan. Nah, untuk masing-masing responsibility-nya sendiri, yang pertama Scrum Master dulu kali ya, karena saya sebagai Scrum Master juga di sana. Nah, biasanya Scrum Master itu roles and responsibility-nya sebagai servant leader untuk tim, terus coaching juga ke manajemen, ke user, ke manajemen, ya pokoknya ke tim Scrum, ke manajemen, atau mungkin ke tim produk gitu kan, ke tim bisnis mengenai Agile atau Scrum itu sendiri implementasinya seperti apa. Terus fasilitator juga, jadi kayak kalau misalnya ada Scrum event yang tadi aku sebutin, kayak ada daily, terus ada sprint planning, sprint review. Nah, biasanya dibantu sama Scrum Master buat fasilitator juga. Nah, terus teaching di sini juga mungkin hampir mirip sama coaching gitu kan. Jadi kayak menjelaskan Scrum itu seperti apa sih, atau mungkin sprint itu kayak gimana gitu kan. Atau mungkin tools-nya yang dipakai Jira itu seperti apa gitu kan. Nah, terus di sini ada product owner nih. Biasanya dalam kita membuat software atau fitur itu ada product owner-nya, si orang yang memiliki produk tersebut. Misalnya aplikasi MySF gitu kan. Kalau di sana sih product owner-nya ada beberapa, karena di dalam satu aplikasi itu ada beberapa fitur-fitur, sehingga per fiturnya itu biasanya punya product owner sendiri gitu kan. Nah, seorang product owner ini dia tuh punya responsibility untuk menentukan business goals, terus product goals-nya juga. Terus dia biasanya bertanggung jawab terhadap produknya, produk backlog-nya juga, sama dia juga berkolaborasi sama development team. Gitu. Nah, untuk yang terakhir, si development team-nya sendiri itu dia itu tim yang cross functional. Jadi kayak ada front end, back end, QA, kadang UI UX juga dimasukin ke sini juga sih gitu kan. Terus mereka itu harus self organize. Maksudnya apa? Self organize itu misalnya mereka harusnya nggak harus nunggu Scrum Master untuk kayak ngefasilitasin mereka terus untuk Scrum event, tapi once Scrum Master lagi nggak bisa, mereka bisa self organize sendiri. Terus juga bisa mindahin tiket mereka di Jira gitu kan, di project management tools-nya sendiri gitu kan. Terus di sini mereka juga menentukan definition of done di story-nya. Terus menghantarkan increment. Increment itu apa? Increment itu kayak satu fitur yang berhasil di deliver setelah sprint itu selesai gitu. Nah, sprint itu apa nanti kali ya. Nah, terus ada mereka juga milih sprint backlog nih di sini gitu. Nah, ini mungkin so far kita sharing mengenai Scrum Team dulu. Oke, next-nya. Nah, ini baru deh Scrum implementation-nya, sorry. Nah, ini Scrum implementation ini sebenarnya sebuah breakdown dari gambar yang sebelumnya ini. Yang ini, yang sebelah kanan, yang si Scrum Framework. Jadi ini aku aku detailin sesuai dengan implementasi di tempat kerja gitu kan. Biasanya sih kurang lebih kayak gini ya.
kalau misalnya ada tempat kerja yang mengimplementasikan Scrum. Nah, jadi gambar satu kotak ini nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini tuh ada 10 kotak. Which is 10 kotak ini kayak menggambarkan satu sprint. Satu sprint itu apa sih gitu kan? Satu sprint itu kayak satu iterasi dalam apa ya? Satu iterasi dalam sprint gitu. Nah, 10 kotak ini juga mencerminkan 10 hari kerja atau 2 minggu. Jadi teman-teman kalau satu sprint itu biasanya idealnya sih 2 sampai 4 minggu. 2 sampai 4 minggu gitu kan. Cuman biasanya yang paling ideal sih 2 minggu, which is 10 hari kerja. Nah, dalam 10 hari kerja ini di hari pertama gitu kan. Hari pertama itu sebenarnya nggak harus hari Senin. Misalnya hari pertamanya itu hari Rabu juga boleh gitu kan. Cuman biar lebih gampang mungkin di sini aku akan jelasinnya. Hari pertamanya itu kita ambil contoh hari Senin gitu kan. Nah, di hari Senin di minggu pertama biasanya saat kita udah ready untuk start sprint itu kita ngadain sprint planning nih di hari pertamanya itu. Ngapain aja sih di sprint planning itu? Biasanya di sprint planning itu para tim dev itu udah memilih backlog atau fitur-fitur atau story-story sih, kayak kita ambil contoh misalnya di sprint ini kita mau fokus tentang pembayaran menggunakan OVO gitu kan saat kita membeli paket di MySF gitu kan. Nah, biasanya tuh si pembayaran menggunakan OVO-nya itu ada banyak nih story-story-nya gitu kan. Nah, itu biasanya saat kita sprint planning, si fitur-fiturnya tuh harus udah ready gitu dan description-nya juga udah lengkap. Terus desainnya dari UI UX juga udah ada, lalu acceptance kriterianya juga udah ada biar nanti tim dev-nya itu nggak bingung lagi nih saat nge-develop gitu kan. Nah, kalau misal kita udah sprint planning, biasanya juga di hari pertama kita tetap daily scrum gitu kan buat update 15 menit gitu. Mungkin nanti, saat sprint planning ini di sini time box-nya itu kurang lebih, time box itu kayak waktu berapa lama kita mengadakan event tersebut. Nah, untuk sprint planning ini sendiri, biasanya itu waktu idealnya adalah 4 jam untuk satu sprint. Tapi itu implementasinya tergantung sih teman-teman, ada yang langsung 4 jam dijadikan satu hari atau mungkin dipecah jadi 2 jam ya, kurang lebih idealnya sih 4 jam gitu kan. Nah, siapa aja yang ikutan sprint planning ini? Yang ikutan sprint planning ini biasanya ada Scrum Master, ada development team, terus ada TL atau team leadernya si dev teamnya itu sendiri, terus ada mungkin ada stakeholders, business team atau tim produk gitu kan, sama ada arsitek juga gitu. Nah, terus selanjutnya tadi aku sempat mention ada daily scrum gitu. Daily scrum itu ya mungkin kalau misalnya biasanya dulu di tradisional, masih pakai tradisional metodologi, itu kita kayak ada briefing pagi gitu kan. Briefing pagi itu kan penting juga kan buat mengupdate apa aja yang akan kita kerjakan hari ini, apa aja yang udah selesai, atau mungkin kalau misalnya teman-teman ada isu atau apa bisa dibahas di daily ini. Nah, di sprint ini pun sama teman-teman, saat kita mengadakan daily scrum ini, biasanya teman-teman dev itu akan mengupdate fitur apa saja yang udah selesai di hari kemarin, terus yang mau dikerjain di hari ini, sama kira-kira dari tim dev itu ada hambatan nggak gitu kan. Nah, once tim dev itu kayak punya hambatan atau ada isu, nah disitulah tugas Scrum Master membantu untuk facilitate untuk misalnya kayak satu dev bingung nih untuk kayak story-nya mungkin belum jelas gitu kan. Nah, itu biasanya dibantu sama Scrum Master buat komunikasi sama tim produk gitu kan, karena sebisa mungkin sih tim dev-nya itu jangan sampai terganggu dalam kayak pas ngodingnya gitu kan. Nah, kayak kurang lebih kayak gitu sih saat daily scrum. Nah, waktunya daily scrum itu cuma 15 menit, teman-teman. Kalau bisa sih jangan terlalu lama. Karena untuk efisiensi waktu juga sih, kalau terlalu lama kan mereka juga akan akan memakan waktu mereka untuk mendevelop si software-nya itu atau aplikasinya itu. Nah, terus untuk daily scrum ini sendiri juga sebisa mungkin diadakan di jam yang sama setiap harinya agar tim yang mau ikutan daily-nya itu nggak bingung nih, misalnya kayak hari ini daily-nya jam 9 gitu kan, tapi besok daily-nya jam 9.30, terus besoknya lagi daily-nya jam 10. Nah, itu nggak boleh. Sebisa mungkin kayak waktunya itu udah
udah fix gitu kan. Jadi kayak ya setiap hari kita jam segitu gitu. Kalau di tempat aku biasanya kita daily di pagi hari gitu, jam 9.30 atau jam 10 gitu kan, biar masih fresh aja gitu kan. Nah, terus siapa aja sih yang wajib datang di daily scrum? Nah, yang wajib datang di daily scrum ini sendiri sebenarnya dev team itu sendiri, karena biasanya mereka tuh kayak sharing mengenai apa yang udah mereka kerjain aja sih ke sesama dev teamnya. Sedangkan untuk Scrum Master atau tim produk atau UI UX yang lainnya, kalau mereka mau ikut sih boleh aja, cuman biasanya mereka mungkin sebagai pendengar aja, atau mungkin nanti kalau misalnya dev team punya pertanyaan ke mereka, mereka udah siap di sana gitu kan. Cuman yang diwajibkan update itu adalah dev team gitu. Oke, terus selanjutnya di sini di akhir sprint atau di hari ke-10 sprint itu berjalan, kita mau selesai nih sprintnya gitu kan. Nah, saat sprintnya itu udah mau selesai, biasanya kita ngadain sprint review sama sprint retro. Apa sih sprint review sama sprint retro itu? Yang pertama aku jelasin sprint review dulu. Jadi sprint review itu kayak semacam demo atau review hasil dari sprint kita selama 10 hari kemarin gitu kan. Kayak misalnya sorry, tadi ketinggalan. Pas sprint planning, misalnya kita goal-nya itu mau ngedevelop feature payment menggunakan OVO gitu kan. Nah, di sprint review ini juga kita tuh nge-review apakah sprint goal-nya tersebut udah tercapai atau belum gitu kan. Kalau misalnya masih belum tercapai, kira-kira backlog apa aja yang masih tersisa di sana gitu. Nah, kalau misalnya masih ada backlog yang belum terdevelop, nah itu biasanya nanti akan tergantung product owner-nya, dia mau nge-decide akan dimasukkan ke next sprint-nya, atau mungkin itu akan diturunin prioritasnya. Nah, itu nanti hasil dari sprint review ini juga bisa jadi bahan nih buat kita sprint planning nantinya lagi gitu. Nah, lalu untuk sprint review itu sendiri, time box-nya atau waktunya itu biasanya 2 jam aja untuk satu sprint dengan waktu 2 minggu. Terus yang hadir di sana biasanya ini mirip sama kayak pas kemarin sprint planning, ada dev team gitu kan, terus ada Scrum Master itu sendiri, ada TL Dev, terus ada stakeholders, terus ada business team sama tim arsitek gitu. Terus yang di sini ada sprint retrospektif. Oke, sprint retrospektif ini kayak semacam event untuk teman-teman dev, SM sama TL itu mengadakan improvement kayak kenapa di sini si Scrum atau metodologi Scrum atau framework Scrum ini kita bisa selalu iterasi, karena di sini kita punya satu event namanya sprint retro. Jadi kayak jadi kayak apa aja yang udah baik di sprint ini kita pertahankan, terus kalau misalnya yang masih belum baik biasanya kita ngasih improvement gitu kan. Sebagai contoh misalnya kayak kemarin tuh pas sprint retro yang udah baik di satu sprint tuh kayak komunikasi kita udah oke nih antara dev team sama tim produk, sehingga misalnya kayak si story-nya udah jelas, atau mungkin saat ngedevelop, saat si dev-nya itu bingung, tim produknya mau ngebantu gitu kan, itu kan udah baik tuh. Nah, yang udah baik itu biasanya kita pertahanin. Sedangkan misalnya yang belum baiknya itu kayak sebagai contoh misalnya kayak daily-nya masih time box-nya terlalu lama gitu kan, lebih dari 15 menit. Nah, itu bisa mungkin kita jadiin bahan improvement untuk next sprint-nya, supaya timnya itu lebih kayak sebisa mungkin Scrum Master-nya bisa ngejaga time box-nya supaya bisa tetap keep 15 menit seperti itu. Nah, untuk time box sprint retro itu sendiri adalah 1,5 jam dalam satu hari gitu kan, selama 10 hari ini setelah kita kerjain satu sprint, ya sprint retronya kurang lebih 1,5 jam aja. Terus yang hadir di situ biasanya ada dev team, TL, nah SM-nya ini biasanya bantu untuk fasilitator dan nyatet sih kira-kira tadi yang udah baik aja, belum baik apa, nah itu bisa dimasukin ke backlog atau mungkin nanti bisa diteruskan di next sprint-nya itu sendiri gitu. Terus, nah ini terakhir kayaknya yang berkaitan sama Scrum Master atau Project Management itu adalah tools-nya itu sendiri. Karena tools ini sangat penting sih dalam kita memantau project management itu sendiri. Nah, biasanya perusahaan itu pakainya Jira sih. Selama aku di perusahaan-perusahaan ini kita pakai Jira.
Atau mungkin kalau teman-teman mau coba selain Jira itu ada juga yang free tuh namanya Trello gitu kan, kurang lebih tampilannya sama kayak Jira ini gitu kan. Jadi di bawah ini mungkin bisa dilihat ada kayak kolom-kolom gitu kan, ada to do, ada in progress, ada code review, ada done. Nah, nanti yang di bawah-bawahnya ini namanya backlog nih. Backlognya itu isinya apa? Isinya sih kayak story-story gitu kan, kayak misalnya sebagai user SmartFriend saya bisa menggunakan OVO sebagai metode payment gitu kan. Nah, terus nanti misalnya satu story itu kalau di awal sprint kan waktu sprintnya masih dimulai mungkin masih dituduh gitu kan, masih ditumpukan dulu dituduh, terus nanti saat kita ngadain daily setiap hari 15 menit itu biasanya digeser nih si backlog atau story-nya ini dari to do ke in progress gitu kan. Nah, terus misalnya besok kita ngadain daily lagi gitu kan, nah, mungkin bisa digeser lagi nih dari in progress ke code review. Nah, misalnya lagi kalau misalnya ada hambatan atau apa gitu kan saat QA ngetesting tapi ternyata nggak pas, itu mungkin bisa digeser lagi nih ke in progress, nanti dikerjain lagi sama developernya gitu sampai pada akhirnya kalau udah semuanya selesai si story-nya itu bisa dipindah ke done kayak gitu. Nah, terus untuk yang gambar di sebelah kiri atas ini gambar backlog atau tumpukan-tumpukan gitu kan. Nah, ini kayak ada di tumpukan atas nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya gitu. Nah, ini mungkin tumpukan-tumpukan story. Kayak misalnya story 1, story 2 gitu kan. Nah, untuk yang warnanya di sebelah sininya itu yang berwarna-warni itu namanya epic. Epic itu sebenarnya kayak penanda aja sih. Misalnya kayak kita mau ngasih epic mengenai payment atau mungkin epicnya itu apa ya? Account management system gitu kan atau apa gitu kan, itu Epic sebagai penanda aja sih. Nah, terus di dalam tumpukan ini juga bisa kita kasih atau bisa kita set nih priority-nya. Untuk yang di sini ini priority-nya kalau misalnya warnanya merah gitu itu biasanya high priority, di mana si backlog tersebut harus kita taruh di paling atas gitu kan, biar teman-teman tuh aware, oh ini warnanya merah berarti high gitu kan. Sedangkan yang warnanya nanti ada gitu kan, kalau yang warnanya hijau kalau nggak salah tuh itu paling low priority, which is itu ditaruh di paling bawah gitu kan. Nah, ini tampilan backlog sih. Nah, saat sprintnya dimulai nanti kurang lebih si backlognya itu akan berubah menjadi seperti ini gitu kan. Jadi kayak yang tadinya bertumpuk kayak gini, dia biasanya kalau awal start sprint itu akan masuk ke to do dulu, nanti kalau misalnya udah selesai sampai dan apa ya namanya ya, ya di akhir sprint itu akan di-review gitu kan. Nah, terus kalau misalnya pas sprint planning itu juga dipilih lagi sih mana yang udah selesai, mana yang lanjut ke sprint selanjutnya, dan mana yang dimasukin ke backlog lagi kayak gitu. Ya mungkin kalau misalnya masih bingung boleh nanti kita bahas pas sharing-sharing aja. Oke, terus nah ini yang tadi aku bilang ini sprint backlog. Di sini ada sprintnya soalnya. Kalau yang di bawahnya itu masih di backlognya, perlu di groomingin gitu kan sama tim, sama product owner-nya, sama dev team juga. Nah ini kalau ini aktif sprint, di mana kayak si apa ya kayak update sih si story-story itu tuh udah sampai mana progress status update-nya kayak gitu. Oke, mungkin sekian teman-teman untuk sharing materinya. Selanjutnya mungkin bisa kalau ada mau pertanyaan regarding Scrum Sprint apa namanya Agile atau Waterfall itu sendiri boleh, atau mungkin mau sharing-sharing yang lain juga boleh, silahkan. Thank you. Oh, kecepatan kan ya aku nih bawain materinya. Oh, enggak, Mbak. Bisa kok. Oke. Ya, ya, menarik sekali pembahasan dari Mbak Rika tadi. Ya, mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau nanya, silahkan. Saya juga ada beberapa catatan yang pengen saya tanyakan. Boleh. Ya, oke, yang lain dulu. Coba aku baca dulu ya di chat Startup Vibes. Oke. Kayaknya Mas udah bisa. Halo Mbak Rika, aku mau nanya Mbak. Ya, boleh Mbak Diana.
Oke, aku kan mahasiswa. Kami kan biasanya kan diajarin waterpolo kan biasanya. Terus aku ada itu kan konsul dengan dosen. Biasanya untuk apa skripsi yang pada umumnya itu mereka kan pakai waterpolo. Kemudian aku tuh pernah mengajukan, Pak, aku mau ini, ngajain ini. Aku rencananya mau pakai Agile, Pak, kataku. Pakai Scrum. Kata kata dosenku, eh, kenapa kamu milih metode itu? Katanya. Eh, kenapa kamu milih metode itu? Padahal waterfall tuh bisa, katanya. Loh, Pak. Aku gimana ya, Mbak Rika? Oke. Ya, aku kan ditanya, kenapa sih kamu pilih metode itu? Terus aku jawab kan, kataku biar bisa apa lebih enak pengujiannya Pak, kataku. Karena kan sistemnya itu kan dipecah-pecah dulu ke sub kecil, lalu sub kecil itu kita deploy dulu sampai ke akhir. Kemudian kata dosenku, di waterfall bisa loh katanya. Oh, iya, masa Pak? Iya, Din katanya. Dia gimana ya? Ini susah lah debat dengan Oke. dosen. Iya, gimana tuh Mbak? Oke. Wah, kayaknya dosen nanti mungkin aku kalau jadi dosen juga akan menguji seperti itu ya, tapi enggak juga sih. Jadi sebenarnya mungkin point of view dari aku yang bisa aku bantu, menurut aku sih sebenarnya metodologi tradisional atau tradisional, waterfall atau agile menggunakan Scrum itu bisa kita gunakan dua-duanya tergantung sama kebutuhan perusahaan atau kebutuhan user itu sendiri gitu kan. Kalau menurut aku sih biasanya yang pakai waterfall itu yang requirement-nya udah jelas, atau mungkin biasanya yang development aplikasi-aplikasinya itu yang besar kayak misalnya CRM gitu kan, kayak misalnya bikin aplikasi banking gitu kan yang besar-besar gitu kan. Kalau yang kalau yang pakai Scrum itu aplikasi-aplikasi ya mungkin yang kekinian gitu kan, kayak aplikasi contohnya MySF ini, atau mungkin aplikasi-aplikasi kecil kayak marketplace dan lain-lain gitu kan. Cuman sekarang pun kayak aplikasi banking gitu mungkin udah mau mulai coba menggunakan Agile gitu. Nah, kalau menurut aku sih kenapa memilih Agile atau Scrum itu benar sih apa yang kata Mbak Diana bilang. Jadi Agile atau Scrum itu kita deliverable. Mungkin aku akan balik lagi ke screen yang tadi. Di sini sih. Jadi kalau waterfall itu kan kayak harus berurutan gitu kan, analysis, design, coding, testing, operation ini tuh kayak harus dikerjain satu-satu gitu loh. Kita nggak boleh loncat kayak misalnya udah operation terus nanti kita desain lagi gitu. Itu biasanya nggak boleh di waterfall, dan biasanya karena ini harus berurutan jadi text time-nya itu lebih lama gitu kan, dan feedback dari customer-nya itu juga lebih lama, which is kayak misalnya kalau pakai waterfall itu at least 3 bulan gitu kan baru selesai ini dari analisis sampai operation. Sedangkan benar yang tadi Mbak Diana bilang, kalau misalnya kita pakai agile, metodologi agile dan menggunakan Scrum framework itu, si fitur-fitur yang mau kita develop itu kita pecah menjadi lebih kecil, which is tadi aku bilang kayak story atau epic gitu kan. Nah nanti iteration-nya juga lebih sering gitu. Iteration ini bisa kita gunain si sprint itu sendiri, di mana sprint itu cuma 2 minggu gitu kan. Dalam 2 minggu itu kita pas sprint review kita bisa demo nih apa aja yang udah berhasil. Nanti kalau misalnya itu emang masih banyak bug atau belum berhasil, nah kita kan bisa jalanin lagi di sprint selanjutnya gitu kan. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih Mbak Diana, benar kenapa menggunakan agile atau agile atau Scrum, karena yang pertama feedback dari customer-nya itu lebih cepat, terus juga fiturnya itu bisa kita deliverable lebih kecil, sehingga kalau menurut aku sih resikonya itu lebih sedikit dibandingkan menggunakan waterfall kayak gitu. Ya. Oh ya, Mbak mau tanya, itu kan ada aplikasi Jira kalau nggak salah ya, biasanya. Ada alternatif selain itu nggak, Mbak, aplikasinya? Tadi udah aku mention sebelumnya, jadi mungkin kalau buat belajar
belajar sendiri, kita bisa pakai Trello, Mbak Diana. Trello itu free sih, dan itu bisa jadi kolaboratif project management atau kolaboratif software development tools juga. Jadi kayak waktu pas aku kuliah kemarin juga masih pakai Trello sih. Jadi kayak ya pakai akun masing-masing, terus bikin satu project, nanti teman-temannya di-invite ke situ dalam satu board itu sendiri. Terus nanti apa namanya kayak dibuat aja gitu si board Trello-nya itu mirip-mirip sama yang mirip-mirip sama yang si Jira-nya. Jadi mungkin kalau Trello itu aku kemarin pakai Trello-nya sempat sebentar sih, dia tampilannya kurang lebih cuman yang di sini aja. Kayak ada to do, in progress, code review sama dan sedangkan untuk yang di backlog-nya ini kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, itu kayaknya nggak ada ya, cuman dia tuh kayak ada di sininya aja gitu. Cuman at least dia bisa menampilkan story-nya, terus di sini tuh ini nggak bisa di zoom ya. Nah, di sini tuh biasanya yang asik itu kalau ada kolaboratif project management tools itu, misalnya nih di story pertama engage Jupyter Stack bla 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 gitu kan. Nah, terus di sini assign-nya siapa gitu. Misalnya di sini assign-nya Mbak Diana gitu. Terus untuk backlog yang kedua misalnya assign-nya Mbak Aini, Mbak Ain gitu kan. Terus mungkin yang backlog ketiga assign-nya Mas Eko gitu kan. Nah, terus bisa kelihatan nih yang di-assign ke Mbak Diana itu udah sampai mana progresnya gitu. Oh, selain itu juga kita bisa pakai Miro sih. Kemarin waktu pas aku pelatihan sama Mbak Ain itu pakai Miro namanya. Tapi di situ apa ya, kayak itu manual banget sih. Jadi kayak apa ya, kalau Miro tuh aku merasa kayak semacam Canva atau nggak tahu, aku juga kurang ini sih karena dia terlalu manual gitu. Sedangkan kalau misalnya pakai Jira, pakai Trello itu udah otomatis ke generate gitu sih si story-storynya. Mungkin nanti bisa banyak source-nya di YouTube atau di Google buat belajar project management tools itu sendiri gitu. Karena untuk Jira ini biasanya berbayar sih karena dia fitur-fiturnya tuh yang digunain lumayan banyak juga dari suatu corporate kayak gitu, Mbak Diana. Mungkin semoga bisa membantu jawabannya. Iya, dulu pernah sih pakai Trello, Mbak. Tapi pakai waterfall sih. Oh, oke. Ya. Mungkin yang ada pertanyaan atau sharing yang lainnya? Boleh, coba aku baca di grup Ya. dari chat dulu ya. Kayaknya ini ada beberapa pertanyaan. Oke, Oke, kata Pak Roy, Kanban kalau sekarang pakai Kanban gitu kan. Kalau Scrum dulu enaknya bisa ngopi-ngopi waktu retro. Itu benar sih. Jadi waktu retrospektif itu adalah waktu paling santai di mana kayak udah 10 hari gitu kan capek kayak udah waktunya anak-anak pada curhat lah gitu kan kayak akhirnya selesai juga lah satu sprint gitu kan. Nah, kalau dulu kita masih bisa WFO bareng-bareng, nah itu biasanya benar sih sambil makan-makan gitu kan, sambil ya santai aja lah gitu kan. Kadang mungkin Scrum Master atau Project Manajemennya bawain makanan gitu kan, biar teman-temannya tuh kayak senang aja gitu setelah berhasil menghantarkan increment, setelah berhasil menghantarkan si product goals itunya kayak ya suatu achievement aja sih. Jadi kayak ya benar sih pas retro itu bisa dijadiin kayak tempat curhat, tempat sharing, terus tempat makan-makan juga kayak gitu. Tapi karena sekarang WFH, jadi mohon maaf ya. Kadang kayak agak gimana ya, mungkin agak sedih juga nih, benar nggak Mas Ali, kayak apa nggak bisa ketemu, terus juga mungkin nggak bisa traktir makan-makan gitu kan, karena agak sulit juga sih buat apa namanya kayak ngasih fasilitas ke mereka gitu. Kayak gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi, backlog grooming itu boleh cancel task atau cut nggak gitu? Ini sesuatu yang apa ya, kadang suka terjadi gitu kan, tapi sebisa mungkin tidak terjadi gitu kan, karena saat kita ngadain sprint planning itu biasanya sprint goals-nya udah kita tentukan, terus juga si sprint backlog-nya juga kita tentukan juga, si story point atau nilai dari satu story-nya itu udah kita tentukan juga. Nah, saat kita sprint planning itu kayak menggambarkan si satu timnya itu semuanya udah komitmen nih dengan yang akan mereka kerjakan gitu kan, sehingga kalau misalnya ada cut
atau tiket yang mau di cancel itu biasanya kita groomingin lagi sih, kayak misalnya setelah daily scrum gitu kan. Kalau misalnya ada product owner atau tim yang mau merubah sprint backlog kita, ya kita koordinasi dulu sih sama tim dev-nya gitu kan. Ini mau ada penambahan atau pengurangan task, kira-kira kalau misalnya itu mau ditambahin, biasanya kita tanya dulu nih, ini effortnya apa ya, kayak tanya kasar dulu lah, ini kira-kira kalau ngerjain ini gede nggak ya effortnya gitu kan. Kalau misalnya emang benar-benar gede banget, nah itu berarti kayak si backlog atau task yang udah kita komitmen itu harus ditukar sih. Kalau misalnya ada yang bisa ditukar, jadi yang low priority di atas yang udah berjalan itu biasanya kita tukar dulu ke bawah. Nah, yang benar-benar urgent itu biasanya kita naikin gitu kan. Tapi kalau untuk di cancel sih belum pernah ya, paling ditukar aja gitu. Gitu Kak Roy, semoga membantu jawabannya. Nah, ini udah ada ya Trello yang dikirim sama Mas Eko di link, bener banget. Atau Miro juga bisa sih, cuman kemarin juga baru pakai Miro, jadi apa ya, manual sih itu jatuhnya gitu. Oke. Kayaknya yang di chat sudah dijawab. Oke, you're welcome juga Pak Roy. Mbak, aku mau nanya lagi, Mbak. Ya boleh. Itu apa sih bedanya itu Scrum Master dengan PM Product Manager, sama nggak sih? Beda ya? Oh, kalau product manager ya, Scrum Master Iya. itu ini pertanyaan yang sering. Kalau biasanya kalau tertarik sama Scrum itu kita bisa dengerin YouTube-nya Joshua Partogi. Di sana tuh materinya komplit banget mengenai Scrum, Agile, Product gitu kan. Nah, kalau Scrum Master itu yang tadi aku bilang, dia itu lebih kayak ke servant leader, coaching mengenai Scrum itu sendiri, fasilitator sama teacher. Nah, untuk yang product atau product owner atau product manager itu biasanya mirip-mirip sih sama product owner-nya. Cuman kalau misalnya kita bedah lebih dalam lagi, itu biasanya mereka beda juga. Cuman aktualnya kalau di Smart Friend ini tuh product owner itu mereka adalah tim produk itu sendiri, kayak ada product owner-nya sama product manajernya. Pokoknya kalau misalnya kita nanya produk ke mereka lah gitu kan. Nah, mereka tuh yang kalau tim produk itu mereka yang bertanggung jawab atas si produknya itu sendiri, kayak product goals, terus juga si backlog-nya itu mau dikasih prioritas berapa gitu kan, mana yang paling prioritas paling atas, mana yang prioritas paling bawah. Terus mereka juga harus menentukan product goals sama business goals-nya, di mana si product goal sama business goal atau visi misi perusahaan itu harus selaras gitu kan. Nah, ini yang tadi aku bilang vision gitu kan, visionnya si product owner itu harus selaras sama perusahaan. Terus dia biasanya berkoordinasi sama stakeholders dan development team. Kalau Scrum Master itu biasanya nggak terlalu bukan nggak terlalu paham produk ya, dia harus juga paham produk, cuman masing-masing roles and responsibility-nya berbeda. Mungkin perbedaannya bisa dilihat dari gambar ini sih Mbak Diana. Ini udah cukup menggambarkan seorang Scrum Master sama seorang tim produk kayak gitu. Oke, Mbak. Makasih. Semoga bisa membantu. Itu ada pertanyaan dari Mbak Ain. Prospek karir sebagai Scrum Master gimana, Mbak? Oke, siap, prospek karir ya. Oke, ini juga thank you Mas Eko. Benar banget nih, YouTube-nya Pak Joshua Partogi, dia salah satu panutanku untuk belajar Scrum gitu kan. Jadi keren banget sih, dia tuh kayak menjelaskan secara detail dan clear banget mengenai Scrum Scrum Agile dan produknya di sana gitu. Nah, oke, kita bahas prospek sebagai Scrum Master. Jadi menurut aku seorang Scrum Master itu ya alhamdulillah sampai saat ini masih banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, di mana biasa tuh mereka sekarang udah mulai tertarik nih sama yang namanya Scrum gitu kan, instead of masih pakai waterfall. Cuman pemilihan waterfall dan Scrum itu balik lagi sih sama kebutuhan. Kadang waterfall pun masih dipakai dan
kadang project manager itu masih ada gitu kan. Cuman sekarang itu biasanya seorang project manager itu diharuskan paham mengenai Scrum, atau mungkin seorang product manager atau development team itu seenggaknya tahulah Scrum itu apa gitu kan. Cuman kalau untuk Scrum Master-nya sendiri itu, walaupun misalnya kadang kan ada nih satu perusahaan yang dia punya project manager, tapi dia juga sebagai Scrum Master. Nah, biasanya sepengalaman aku yang di tempat sebelumnya itu, kalau jadi project manager dan jadi Scrum Master itu agak nggak kepegang sih, karena sebenarnya roles and responsibility-nya agak beda nih. Seorang project manager itu kan biasanya kayak bikin reporting, terus jadi analyzing juga kan mengenai projectnya, sedangkan Scrum Master itu kayak lebih ke servant leader. Kayak kita tuh nge-treat teman-teman biar mereka tuh bisa si development timnya tuh berjalan lancar lah gitu kan. Nah, kayak gitu sih untuk prospeknya, ya kurang lebih kayak gitu. Untuk connecting the dots-nya mungkin teman-teman bisa mulai dari background yang dulunya punya background project management, kayak udah belajar project management, kayak toolsnya project management kayak bikin kayak WBC gitu kan, WBS work breakdown structure gitu-gitu, ya dilanjutin aja sambil sambil belajar mengenai framework Scrum itu sendiri. Atau mungkin kalau misalnya dari teman-teman itu punya background dari development yang setiap hari udah menjalankan sprint event kayak daily, terus juga kadang udah ngejalanin juga sprint review, sprint retro, sprint planning. Nah, biasanya kalau teman-teman dev itu juga untuk nantinya tertarik juga nih jadi Scrum Master, karena skill Scrum Master itu lebih kayak ke soft skill sih menurut aku ya, kayak communication skill, terus juga leadership, terus juga facilitating, coaching gitu kan. Sedangkan kalau teman-teman dev itu kan biasanya masih technical banget gitu kan, masih ngoding-ngoding gitu. Cuman ya itu balik lagi sih ke minat bakat teman-teman, apakah teman-teman lebih suka di soft skill atau di hard skill. Kalau di soft skill mungkin bisa coba untuk jadi Scrum Master kalau misalnya masih tetap ngerasa wah saya sangat jago di development gitu kan, saya sangat tertarik sama coding gitu kan, nggak ngoding nggak asik gitu. Nah itu biasanya teman-teman bisa jadi dev team. Nah itu biasanya bisa jadi TL juga gitu kan, karena TL pun sangat-sangat dibutuhkan dalam Scrum Team sendiri. Karena di dalam Scrum Team itu kan ada 3, ada Scrum Master, ada Product Owner, sama Development Team. Semuanya itu sama-sama penting dan saling membutuhkan satu sama lainnya, kayak gitu. Oke, mungkin aku next ke Scrum Master seperti pelaksana dari Project Manager ya, Mbak. Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Jadi saat mungkin di SF, di Smartfriend juga mungkin mirip gitu kan, kalau misalnya udah ada project chart atau apanya. Biasanya kalau di SF sekarang ini project sama produk beda sih. Jadi kalau misalnya di Scrum itu lebih kayak ke product manager. Jadi once product, mungkin aku akan coba cari gambarnya dulu ya. Sorry. Nah, mungkin gini teman-teman. Kalau di Scrum product vision. Product roadmap aja deh. Belum ganti. Ya. Share screen-nya belum ganti, masih di PowerPoint. Oh, sorry. Oke. Ini aku share desktop. Nah, ini mungkin kalau di Scrum itu kita lebih berpacuan pada yang namanya product roadmap gitu kan. Jadi once tim produk itu udah punya roadmap-nya, kayak misalnya di Q1 itu misalnya dari Januari sampai ke Maret gitu kan.
Q1 misalnya mereka mau bikin apa aja nih, misalnya mereka mau, oh ini ya website ya, sorry. Misalnya mereka mau, nah ini kan ada apa namanya, ada fitur-fiturnya nih. Nah, saat fitur-fitur ini kan misalnya Q1, Q2, Q3, Q4 gitu kan misalnya ya. Nah, Q1 ini misalnya dalam waktu 3 bulan nih. Nah, 3 bulan ini nanti bisa aja si fitur-fitur ini kita develop di beberapa sprint gitu kan. Nah, bedanya sama project management mungkin kalau project management itu aku juga mohon maaf nih aku di project management waterfall juga waktunya cuma sebentar waktu itu karena aku juga agak kurang deep untuk mempelajari itu karena aku sangat lebih tertarik di Scrum ya karena apa ya lebih asik aja gitu buat dipelajari dan lebih mudah sih kalau menurut aku. Jadi kalau yang tradisional itu mungkin kayak lebih udah pasti, sedangkan kalau misalnya produk roadmap ini ya roadmap gitu. Nanti mungkin bisa ganti-ganti juga gitu sih. Jadi ya gitu sih perbedaan project sama produk. Kalau kita Scrum itu lebih berpacuan sama produknya, bukan di project manajemennya. Kalau project management dibandingkan sama produk atau Scrum itu agak sulit karena once kita kayak ngebobotin, misalnya nih kita ngedevelop ini dalam gimana ya, kayak kalau misalnya di project management itu biasanya kita bisa jawab nih, oh ini selesainya misalnya 1 Oktober 2021 gitu kan. Nah, sedangkan di Scrum itu kita nggak bisa tuh kayak ngejawab di tanggal itu, karena biasanya kita jawabnya, oh ini nanti di developnya dalam 1 sprint ya, kalau nggak ini akan di develop di sprint ke-12, atau mungkin ini akan di develop di sprint 13, kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Gitu. Gimana Mbak Ain menjawab? Panjang banget ya. Berarti ya, saya tadi kan yang nanya yang gitu yang Scrum Master. Maksudnya kan kalau sepertinya kan kalau dari produk yang tadi mungkin miss ya untuk yang project itu sebenarnya product manager. Mungkin product manager itu yang langsung berhubungan dengan beberapa stakeholder. Tapi kalau udah masuk Scrum Master itu langsung kayak ke timnya. Jadi benar-benar Scrum Master itu seperti ya konektor lah antara misal beberapa tim, misalnya antara back end, front end, atau ada UI UX. Nah ya seperti itu, berarti itu konektornya ya. Nanti kalau yang Scrum Master itu dapat kendala dari pelaksanaan, ada obstacle yang berbagai macam, itu nanti kita larikan ke product manager untuk dibahas. Nanti waktu ketika sprint review. Ya, betul. Jadi Scrum Master itu emang benar-benar dalam satu lingkup si Scrum Team tadi. Nah, Scrum Master tadi mungkin aku juga belum jelasin. Jadi emang benar Scrum Master itu punya responsibility untuk nge-treat atau fasilitator untuk ke product owner dan ke development team. Jadi kalau misalnya sepengalaman aku sih di produk itu, kalau misalnya ada masalah tentang timeline atau apa untuk sekarang di Smartfren ini, itu biasanya kalau untuk rilis atau tanggal rilis itu biasanya sama tim produk sih. Jadi nanti mungkin tim produk itu bisa langsung komunikasi sama sama stakeholder buat nentuin rilis produknya. Jadi kayak Scrum Master tuh bener-bener kayak di lingkup development team sama PO. Cuman ya kadang kalau misalnya emang ada kebutuhan untuk ke stakeholder, kita juga bantu juga gitu. Cuman kalau untuk ke project agak berbeda sih gitu. Oke, next mungkin aku akan coba jawab pertanyaan dari Mbak Lestari. Hai Mbak Rika, thanks sharingnya sebelumnya. Mau nanya nih, bisa nggak Scrum Master bertindak sebagai PM, BA, dan QA juga? Oke. Wah, ini pertanyaan sering terjadi gitu kan. Sebenarnya itu tergantung sama perusahaannya. Kadang waktu itu pernah, ya benar jadi Superman gitu kan. Kadang waktu itu pernah tahu kalau kalau misalnya perusahaannya masih kecil atau timnya masih kecil gitu, biasanya emang kerjaannya palu gada sih, which is kayak jadi Scrum Master juga, jadi PM juga, jadi produk juga. Itu yang sering terjadi gitu kan, sering terjadi di kota-kota ya gitu lah pokoknya. Yang sering yang sering dibarengin tuh Scrum Master, Project Manager, sama Product Owner. Itu biasanya dijadiin satu tuh. Tapi kalau Scrum Master, Development Team, sama QA itu biasanya beda.
Tapi kalau misalnya Scrum Master jadi, kalau developer jadi QA juga itu sering terjadi juga di kota-kota besar. Ya, itu sering terjadi gitu kan. Nah, tapi oke. Tapi minusnya kalau misalnya Scrum Master bertindak juga sebagai double roles gitu kan. Misalnya anggap aja jadi project manager juga lah gitu kan, kayak kemarin aku gitu kan. Nah, itu biasanya agak kurang maksimal karena biasanya suka ditanya tuh, ini kira-kira nanti timeline-nya seperti apa ya gitu kan. Mereka tuh jadi kayak mindset-nya tuh sebenarnya masih waterfall gitu kan, masih kayak perlu tanggal rilis yang pasti. Sedangkan kalau agile itu udah kayak kita jawabnya ini bisa kita develop kurang lebih butuh 3 sprint gitu kan. Nah, sedangkan mereka kayak masih kurang paham 3 sprint itu maksudnya apa gitu kan. Nah, itu sih yang perlu di-educate oleh Scrum Master gitu, biar mereka tuh mindset-nya bisa bisa berubah menjadi ke Scrum gitu. Jadi ya Mbak Lestari kurang lebih jawabannya yang biasanya double role itu PM, Project Manager, SM, sama Product Owner. Kalau nah ini mungkin kalau bisnis analis sama QA itu biasanya juga sering mereka kolaborasi. Jadi kayak once QA lagi ngetesting, biasanya mereka lebih banyak nanyanya ke BA, ke si yang bikin story kayak ini nanti ngetesnya kayak gini bukan ya, kayak gitu. Jadi mungkin BA sama QA itu sering kolaborasi. Nah, nantinya ini menyangkut prospek kedepannya juga ya, QA itu bisa banyak teman aku QA yang jadi BA, ada juga QA yang jadi SM juga gitu kan. Ada juga yang dev team yang tertarik jadi SM karena mereka sudah lelah sudah lelah ngoding gitu. Oke. Bisa juga kata Pak Roy, tapi bayarannya pakai gaji sama saham perusahaan. Mantap ya. Mbak, saya mau nanya, Mbak. Oke, siap. Berarti kalau di sprint planning yang di depan itu kita benar-benar make sure untuk dokumen requirement-nya tuh udah ibaratnya udah 90% lah. Karena kita nggak tahu next fitur itu apa. Tapi setidaknya 90% requirement itu dan komunikasi dengan stakeholder itu udah matang lah. Itu benar nggak sih? Takutnya nanti saya pernah juga nanya ke dosen, itu kita boleh nggak untuk terus-terusan? Maksudnya kayak takutnya kalau nggak ada dokumentasi requirement yang jelas, kita kayak kayak terus-terusan gitu. Padahal kan kalau kita ada produk ya, berarti kita kan ada batas waktu. Nah, berarti kita juga memastikan itu ya, kalau agak luput dari jadwal, ada seperti apanya gitu. Berarti benar di depan itu memang dimatangkan dulu berarti semua hal itu. Ya, betul banget. Sama seperti yang tadi aku jelasin di materi, jadi mungkin kita balik lagi ke slide yang relate sama pertanyaannya Mas Eko. Nah, di sini sih. Jadi pas sprint planning ini benar banget. Sprint planning ini adalah tempat di mana product owner itu menjelaskan sprint goals-nya itu apa gitu kan. Nah, terus juga di sini tuh biasanya story-story mana ya? Mungkin aku akan sprint. Ya bentar ya, coba aku cari. Aku punya sih materinya itu. Wait. Product backlog. Oh ini, bentar ya, aku share screen lagi. Nah, oke. Jadi kurang lebih gini sih Mas Eko. Saat kita sprint planning ini, kita kan punya tumpukan-tumpukan backlog nih. Tumpukannya masih banyak banget ya yang general gitu kan, banyak
Nah, di sini tuh tugasnya si product owner itu dia nge-estimate, terus dia memilih nih mana aja yang fiturnya yang paling tinggi prioritasnya sampai yang paling rendah gitu kan. Nah, yang si prioritasnya paling tinggi ini biasanya itu dimasukin ke sprint planning, ke sprint backlog. Jadi misalnya yang tadinya dari 1 sampai 10 yang dimasukin ke sprint itu cuman ada 1, 2, 3, 4 gitu kan, A, B, C, D, A, B, C gitu. Nah, terus pas di sprint planning ini juga biasanya dari tim dev itu dia ngasih estimasi, misalnya si fitur A itu estimasi pengerjaannya itu story point-nya 13 gitu kan. Si fitur B estimasinya story point-nya itu 1. Nah, apa itu story point? Story point itu kayak estimasi effort yang akan dikerjakan oleh si tim dev sih. Misalnya fitur A itu dia estimasinya 13. Nah, 13 itu mencerminkan apa? 13 itu mencerminkan itu yang paling sulit lah gitu kan, karena estimasi itu udah pakai Fibonacci dari mulai dari 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, kalau 1 itu berarti itu sangat-sangat mudah sekali kali ya gitu kan. 2 itu sangat mudah, terus 3 itu ya mudah lah gitu kan. 5 itu cukup sulit, 8 itu sulit, nah 13 itu biasa sulit sekali. Nah, pas sprint planning ini setelah A, B, C-nya itu dipilih, nah kita lihat lagi nih effort dari teman-teman dev. Kalau misalnya teman-teman dev itu bisa ngerjain semuanya, ya semuanya dimasukin ke sprint. Tapi kalau misalnya emang itu dari ABC ini, yang si C-nya ini nggak menurut tim devnya itu, wah kayaknya ini AB aja tuh udah susah banget gitu kan. Kayaknya yang C enggak deh. Nah itu mungkin nanti diturunin lagi ke backlog, nanti akan dimasukkan lagi, akan di grooming lagi di next sprint-nya gitu. Jadi mungkin tadi aku juga agak kelewat. Jadi nanti kalau misalnya saat di tengah-tengah sprint itu ada requirement baru, itu kita bisa ngadain grooming. Si grooming itu kayak kita lihat nih backlog yang di sprint ini tuh apa aja udah selesai, terus juga apakah mungkin ada yang mau ditukar, tapi itu enggak ya biasanya. Biasanya kalau grooming itu kita ngebahas backlog selanjutnya nih yang udah disiapin sama PO gitu. Misalnya kayak si PO tuh udah nginfoin ke Scrum Master gitu. Scrum Master besok di sprint besok kita mau lanjut pembayaran menggunakan GoPay gitu kan. Nah, mereka tuh biasa udah nyiapin nih di sini. Nah, tapi kita tahan dulu nih Scrum Master, jangan sampai si tim produknya itu langsung masukin aja ke sprint, tapi bisa mungkin mereka ngantri dulu di antrian produk backlog-nya ini, sehingga saat kita sprint itu, saat sprint planning dan saat sprintnya itu dimulai, kita komitmen sama yang udah kita planningin di sini gitu kan, dengan time box tadi 2 minggu. Jadi kalau misalnya nanti mau ada penambahan, itu harus di-groomingkan lagi atau harus dimasukin ke tumpukan dulu, nggak boleh langsung dimasukin ke sprint planning, karena ya ini komitmen kita bersama sih di satu sprint ini gitu. Makanya kenapa Scrum itu mudah dan aku nyaman gitu kan menggunakan sprint dan Scrum, karena ya itu sih implementasinya cukup mudah dan sangat menyenangkan gitu Mas Eko. Oke, berarti kalau ada requirement ada penambahan fitur itu masuk ke antrian dulu ya, terus nanti dilihat di antrian itu dia bisa langsung setelah fitur yang sebelumnya atau nunggu memang antrian yang dari awal. Ya, kan betul. dari awal udah di planning segala macam, tiba-tiba nih klien pengen fitur baru mendadak, ya kan berarti memang harus dari antrian tadi. Ya betul, itu tergantung nanti product owner dia nge-decide dia mau ngelanjutin sprint yang kemarin yang mungkin misalnya ada bug, atau dia punya fitur baru yang lebih urgent. Itu tanggung jawabnya product owner sih, dan sebisa mungkin kita Scrum Master membantu agar nggak miss gitu, kayak misalnya dia pengen yang ini juga tapi pengen yang itu juga, sehingga nanti dev timnya malah jadi kewalahan gitu, karena itu nggak boleh sih. Jadi sebisa mungkin sesuai sama porsi satu sprint gitu. Porsi satu sprint misalnya story point-nya maksimal 50 gitu kan, ya itu sih yang kita jaga kayak gitu. Dan time-nya misalnya 2 minggu, jangan sampai itu molor jadi 1 bulan gitu kan. Nah, itu biasanya jarang terjadi sih kalau kita udah benar-benar menggunakan sprint. Oke. Berarti walaupun ada urgensi kayak urgensi gitu, tetap dilihat ya, kalau memang ini ya kalau memang urgent bisa dimasukkan, cuma kalau nggak urgent fiturnya nggak terlalu urgent, mungkin ngelanjutin perbaikan bug atau ngelanjutin backlog yang ABCD
EFGH. Ya, betul. Jadi reprioritizing ya namanya, sesuai sama prioritasnya gitu. Ya, terima kasih Mbak. Oke, Mas Eko. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Mungkin ada yang mau sharing gitu, balik sharing. Share screen. Oke, mungkin kalau tambahan dari aku, mungkin kalau ada yang tertarik sama Scrum Master, itu sebenarnya source-nya sekarang udah banyak di YouTube gitu kan. Terus juga biasa kita juga bisa belajar dari awalnya tuh dari Scrum Guide dulu yang bisa kita ambil di website Scrum.org. Ini aku coba kasih. Nah di Scrum.org itu tuh kayak emang panduannya sih. Scrum.org. Nah, di sana tuh ada satu panduan Scrum yang lengkap, padat, jelas, dan lengkap gitu kan. Kita juga bisa take assessment di sana. Jadi kayak sambil kita belajar, sambil kita mengasah apa ya kemampuan kita juga gitu kan. Bentar, di mana nih? Zoom-nya hilang. Nah, bisa belajar dari si Scrum.org ini. Tuh, di situ ada Scrum Guide-nya, bisa take assessment juga, atau mungkin dengerin video-videonya Joshua Partogi, atau mungkin sambil belajar Jira, belajar Trello gitu, karena sebenarnya ilmu Scrum ini general sih. Untuk implementasinya tergantung sama situasi dan kondisi perusahaan masing-masing dan proyek masing-masing. Timnya juga berbeda-beda gitu kan, ada yang timnya tipenya kayak gini, ada yang tipenya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya panutannya satu, tapi implementasinya beda-beda. Yang harus dikuasai sama Scrum Master itu ya tadi aku bilang lebih ke soft skill-nya gitu kan, gimana kita bisa menghandle sikap orang-orang yang ada, mungkin developer yang introvert gitu kan, ada juga yang extrovert, ada juga yang baperan gitu kan. Ada juga yang perlu perhatian gitu, terus ada juga yang mungkin males ngomong gitu kan, kayak harus ditanya dulu baru ngomong, ya gitulah macam-macam. Seru sih tapi kayak gitu. Jadi kayak semakin banyak pengalaman biasanya semakin paham sih, karena makanya biasanya mungkin Scrum Master itu harus ada minimal pengalaman 1 tahun ya di bidang yang related gitu kan. Misalnya dari yang tadinya bisnis analis juga bisa juga gitu kan, karena dia udah paham mengenai story, atau mungkin dari dia tadinya developer atau QA juga bisa juga, karena dia udah biasa menjalankan Scrum event dan dia juga udah tahu nih, oh ternyata Scrum Master biasanya nge-handle kayak gini gitu kan, nge-handle orang-orang yang sifat-sifat dan perilakunya seperti ini, kayak gitu sih. Kalau biasanya kan soalnya kalau developer kan biasanya cuma ngoding aja gitu kan, mereka kurang terlibat sama orang-orang di luar sana. Nah, sedangkan Scrum Master tuh ya itu sih banyak banget terlibat sama orang-orang gitu. Oke, dari Mbak Ain. Nah, biasanya gimana nih tips and trick Mbak Rika dengan tim yang mungkin baperan dan segala macam? Oke. Jujur itu pernah ditanyain saat interview Scrum Master gitu kan, karena ya emang itu pekerjaannya gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya Scrum Master-nya aja baperan, gimana timnya gitu kan. Nah, sebisa mungkin ya kita tetap profesional gitu kan, tetap kayak kerja terus masalah pribadi gitu kan. Cuman sebagai Scrum Master kita tuh harus punya lebih banyak punya sifat empati sih. Kayak mungkin kan kadang ada orang yang introvert kan kayak ya udah sih bodo amat itu masalah lo gitu kan. Tapi kalau sekarang Scrum Master nggak bisa kayak gitu. Sebisa mungkin kayak misalnya ada tim yang lagi sakit gitu kan. Ya kita coba
empati atau kayak oh sakit apa gitu kan, udah apa namanya, gimana keadaannya sekarang. Nah itu juga bisa relate sama kerjaannya juga gitu kan. Kalau misalnya mereka sakit terus kitanya nggak tahu kan, tahu-tahu loh kok ini nggak dikerjain kenapa gitu kan, padahal mereka itu padahal si tim kita tuh lagi sakit gitu kan. Nah, makanya seorang Scrum Master itu harus care juga sih sama timnya gitu. Terus kalau misalnya ada yang baperan kayak apa ya, ya sebisa mungkin kita one on one sama dia, atau mungkin sama rekannya atau sama atasannya dulu sih, kayak misalnya kayak kok si orang ini tasnya nggak pernah selesai, kenapa gitu kan. Nah kita coba tanya juga sih sama leadernya, apakah dia punya masalah apa gitu kan. Nah kalau misalnya kita nggak bisa seorang Scrum Master, kita bisa minta bantuan juga sih sama sesama Scrum Master atau ke leader kita juga gitu kan. Karena sebenarnya Scrum Master itu nggak bisa nge-decide apapun, kita nggak punya apa namanya responsibility untuk jadi apa namanya ya, untuk jadi pengambil keputusan, tapi kita bisa jadi tempat curhat. Tempat curhat. Aku juga bilang sama timku, boleh kalau mau curhat gitu kan. Jadi tempat curhat jadinya. Ya itu sih skill yang paling penting menjadi seorang Scrum Master adalah empati, caring, sama ya nggak boleh baperan lah. Sabar-sabar, harus sabar. Mbak, itu saya mau nanya Mbak. Oke. Itu kan Curhat. kalau ada juga tim dev yang mungkin salah satu lah dari tim dev itu yang memang dia capable banget dan dia jago. Cuma dalam komunikasi itu agak kurang maksimal gitu. Jadi kayak kurang kooperatif, pasif gitu. Tapi dia ngerjain task. Kayak gitu gimana Mbak? Oh, oke. Ini terjadi banget sih di tim aku sekarang. Jadi ada tim aku yang dia tuh jago banget nih ngodingnya gitu kan. Kalau kita lihat dari Jira-nya tuh pasti terdeliver sesuai sama apa ya, sesuai sama inilah expected gitu kan. Kita expected hari ini dikerjain, kita expected besok dan kita dia dan. Tapi pas kita kontekin ya dingin banget gitu kan, dingin banget. Ya sebisa mungkin apa ya, ya tetap dideketin aja terus gitu kan. Karena Scrum Master itu sebenarnya tidak boleh malu-malu, karena kalau malu bertanya sesat di jalan gitu kan. Jadi ya udahlah, hajar terus aja. Hajar terus. Tapi ya kita harus punya skill gimana komunikasi yang baik gitu kan, gimana ngomong sama orang kalau orang itu lagi punya masalah, atau mungkin jangan coba-coba mendekati orang yang lagi pusing ngoding terus kita ajak dia bercanda, wah bisa-bisa kita malah balik di senggol bacok gitu kan. Ya pokoknya sebisa mungkin apa namanya tetap di pendekatan, terus komunikasi kita, cara kita chatting juga tetap dijaga sih, jangan apa ya, kalau dibilang walaupun santai tapi tetap lihat kondisi lah gitu kan. Tapi kita tetap sok-sokan cool gitu aja. Sok-sokan cool. Iya. Soalnya saya ada ngalamin gitu. Saya kan juga megang gitu kan sama teman-teman. Cuma salah satu dari tim ini dia responsifnya bagus banget. Dia ngerjainnya gercep. Cuma ketika di japri, ketika di mention agak sulit banget. Nah itu dengan target yang udah ada, saya bingung gitu. Ini gimana buat nge-triggernya gitu. Aduh, itu pusing banget. Sama satu lagi sih sebenarnya tips and triknya itu adalah saat komunikasi kita baik, kayak ada kata apa ya, salamnya dulu kali ya, nyapa gitu kan, hai mas, pagi gitu kan, mas sorry mau tanya dong progres ini gimana ya gitu kan. Ya menurut aku selama kitanya tetap sopan dan halus gitu kan, pasti bakal dijawab kok gitu kan, karena mereka juga pasti kan apa ya, ya namanya kerjaan kan harus bertanggung jawab juga kan. Cuman ya gitu mungkin dia agak kaku, jatuhnya kaku sih, bukan yang apa ya, mungkin kan ada tim yang benar-benar show up gitu kan, ada yang apa asik banget, tapi kalau yang ini mungkin lebih ke kaku gitu kan. Cuman ya kalau misalnya kita sapa ada kata maaf dan tolong tuh biasanya tetap dibales sih.
Apalagi kalau lagi masa pandemi gini kan agak sulit juga tuh, kita nggak bisa ketemu dan kita cuma bisa chat-chat aja ya. Intinya benar sih, sabar-sabar aja gitu menghadapi berbagai macam sifat-sifat orang. Jadi kayak ini juga guru BP Scrum Master tuh. Akhirnya tim, Mbak. Ya, cocok lah nanti kalau jadi dosen juga. Oh ya Mbak, aku punya cerita Mbak. Aku kan biasanya kan bukan ikut grup-grup gitu kan. Terus ada apa? Ada job gitu. Ini job ini. Terus aku kan punya teman di Surabaya gitu. Terus ku ajaklah dia gitu project. Terus dia bilang, kamu aja ya jadi project manager. Wah, kataku, gimana ini? Ini baru pertama kali ngambil project, tiba-tiba langsung jadi PM kan, auto ribut kan Mbak. Terus kan ketemu dengan klien. Aku tuh bingung banget gimana Mbak itunya rekrutmennya. Apalagi kan aku belum ada pengalaman gitu. Gitu sih. Ya. Tapi kalau misalnya Mbak Diana berani untuk mengambil kesempatan itu, bagus banget sih menurut aku. Kayak aku juga berani untuk jadi Scrum Master, Project Manager karena sering diandalkan, sering ya kayak Mbak Diana gitu, kayak pas lagi project, lo aja deh yang manage gitu kan. Kayak awal sih kayak aku dipercaya misalnya kayak bikinin jadwal mereka gitu kan, terus juga ngajak-ngajak mereka, ayo meeting jam segini gitu kan, ayo ntar kalau meeting linknya ini ya gitu kan. Jadi kayak emang udah mendarah daging gitu sih. Nah kalau misalnya kita udah punya kesempatan itu, terus juga kita senang sama hal tersebut, ya dilanjutin aja gitu, karena pekerjaan tuh emang beda-beda sih. Ada yang emang orang soft skill-nya lebih bagus dibanding hard skill, ada juga orang yang hard skill lebih bagus dari soft skill. Nah, nanti saat kerja itu kalau menurut aku mending sesuai sama passion aja, jangan sampai beda sama passion. Biasanya kalau misalnya beda sama passion itu agak sulit sih nanti kerjaannya kayak gitu. Saat once kalian udah nemuin passion kalian, nah itu biasanya udah nyaman banget sih. Kayak aku sekarang gitu, karena aku udah nemuin passion aku tuh sebagai Scrum Master, karena dulu pas aku di IT Infra tuh kayak cuma suka aja gitu, tapi nggak passion, nggak kayak opportunity-nya itu agak kurang kalau buat cewek gitu kan, karena kan IT infra tuh biasanya lebih ke teknikal, ngurus-ngurusin device yang gede-gede atau yang kayak gimana gitu. Nah sedangkan Scrum Master tuh kan biasanya butuh orang-orang yang yang mengerti gitu kan, keibuan kayak gitu. Ya Mbak, aku pikir gitu. juga kan kalau aku stay di programming nggak mungkin juga kan, gimana gitu. Karena biasanya tim itu butuh seorang yang mengayomi, yang memperhatikan mereka, yang memfasilitasi mereka gitu. Ada lagi pertanyaan nggak? Ya nih. Ada sih, tapi rollback banget nih ke belakang. Tadi kan yang kalau udah masuk mungkin hari kedua, itu hari pertama atau hari kedua itu kan udah daily scrum. Nah, berarti itu ketika di depan kan ada requirement kayak misal ini desain yang mau diimplementasikan sama tim dev. Nah, berarti untuk daily-nya nanti sampai sprint review itu yang bekerja hanya Scrum Master dan tim dev, atau akan tim UI UX akan terus hadir nggak gitu? Berarti konektornya itu apakah konektornya itu cuma ketika Scrum Master, tim dev yang mungkin di dalamnya ada front end back end, atau tim UI UX-nya juga hadir atau terlibat gitu? Oke. Ini mungkin di tempat aku yang kemarin itu 2 tempat beda juga. Kalau yang di tempat aku sebelumnya itu yang datang untuk daily itu cuma tim Scrum aja, which is dev team, QA, PO gitu kan. UI UX jarang tuh, karena ya masing-masing produk beda gitu kan. Nah sedangkan di SF ini biasanya yang datang itu pas daily semuanya gitu, banyak UI UX juga kadang datang, terus bisnis analis juga kadang datang gitu kan. Cuman
seperti yang tadi aku mention, karena waktunya untuk daily itu sangat singkat, 15 menit, sebisa mungkin kita memprioritasin tim dev dulu nih buat update kayak front end, back end, sama QA. Kalau misalnya mereka udah update semuanya, kalau misalnya waktunya masih cukup, kita tanya, ada pertanyaan lain nggak gitu kan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lain dari tim yang lain, biasanya mereka tuh ya either itu cuman kayak ada gitu kan nanti, tapi boleh minta waktunya nggak setelah daily gitu. Jadi kayak kita tuh Scrum Master coba buat menjaga itu 15 menit dulu, nanti kalau misalnya emang ada discuss lanjutan itu dilanjut setelah daily gitu kan. Jadi nanti teman-teman yang udah nggak relate sama daily bisa leave duluan kayak gitu selama pandemi sih gitu ya, karena kita kan meetingnya masih online nih. Jadi kalau misalnya udah nggak relate ya boleh leave Zoom aja gitu, biar mereka waktunya lebih lebih efisien aja gitu, nggak buang-buang waktu. Oke. Gitu. Soalnya kan kadang tim UI UX-nya udah, waduh desainnya udah keren-keren gitu, terus dari tim dev-nya kayak berat nih buat implementasi, otomatis kan kayak ini obstacle nih. Nah, berarti kan nanti itu ada kritik saran, berarti itu akan ya jadi jembatan ya nanti kalau di daily scrum-nya gitu. Wah, Ya. ini desainnya terlalu meliuk-liuk. Nah, ini front end-nya sakit mata nih, sakit nih front end-nya. Nanti itu biasanya kan kayak gitu. Berarti bisa ya. Ya, betul banget. Jadi biasanya kalau aku sehari-hari nih ya, biasanya tuh pagi aku sibuk sama daily dulu gitu kan, update, ngedengerin mereka update-nya apa, terus biasanya dicatat sih kalau emang itu penting gitu buat nantinya di follow up. Nah, biasanya setelah daily, catatan kita lihat lagi, kira-kira tadi ada yang perlu di follow up apa ya. Nah, itu biasanya kita japri-japrian aja sih gitu kan. Either itu, kalau saat ini sih masih sering japrian ya, karena kalau misalnya meeting tuh takutnya mereka lagi ngedev, takutnya mereka lagi ngetes, itu kan malah menghabiskan waktu mereka buat calling gitu kan ya. Sebisa mungkin kita coba chat dulu aja, kalau misalnya emang masih bisa di chat, ya kita lewat chat, kalau enggak, ya kita ajak meeting sih kayak gitu. Sebisa mungkin pokoknya selagi masa sama-sama WFH gini, kita lihat jadwal mereka juga, Mas Eko. Aku pengalaman sih kayak ngajak meeting ternyata nggak optimal gitu kan. Ya cuman buang-buang waktu aja jadinya. Nah, itu bisa jadi improvement juga sih buat Scrum kita semuanya gitu. Oh iya, ngomong-ngomong WFH nih, saya tuh kepikiran juga kan tadi ada yang bilang daily stand up. Saya tuh kepikiran kalau kerja di tech company ada daily, ada stick note di mana-mana, ibaratnya kayak ini ada pembicaraan segala macam. WFH kayak gimana, Mbak? Oh iya benar. Honestly aku jadi Scrum Master ini join pas lagi pandemi malah. Dulu aku pertama kali jadi Scrum Master atau Agile Project Manager itu kapan ya? September 2020, itu kan udah mulai pandemi kan ya. Kaget juga gitu kan, baru pertama kali jadi SM, terus kondisinya kayak gini gitu, nggak pernah ngeliatinnya. Ya, intinya seorang Scrum Master itu harus berani sih, harus berani mencoba, harus berani mengajak, harus lebih berani dibanding yang lainnya gitu. Kadang kan kayak mereka tuh karena kita ngefasilitasin, jadi kayak kita harus yang maju duluan gitu. Kita ajak mereka ya selama pandemi ini pakai tools-nya, kalau meeting ada yang pakai Teams, ada yang pakai Zoom. Ya kalau misalnya mau fasilitasin bikin invitation, kita biasanya invite lewat ngejatuhin lewat Teams ya, pokoknya menggunakan fasilitas yang ada sebaik mungkin Mas Eko, sama make sure ngelihat keadaan mereka juga gitu sih. Terus juga ya tools yang paling kita pegang sebagai Scrum Master itu ya tadi itu mungkin chat tools-nya ada yang pakai Teams, ada yang pakai WhatsApp. Kalau misalnya meeting-nya itu ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Teams. Terus kalau tools-nya itu tetap pakai Jira sih. Jadi kayak pas daily ya, kalau misalnya pakai Zoom ya kita ketemu di Zoom kayak gini, terus Scrum Master-nya sharing screen, tapi tetap kita tuh tanya ke mereka gitu kan. Misalnya ini ada tim aku nih, Mas Ali gitu kan. Silakan Mas Ali update-nya hari ini gitu.
Jadi kita tuh bukan timnya itu bukan report ke kita, tapi mereka report ke teman-teman, tapi kita tuh cuman kayak jadi fasilitator aja gitu. Gitu. Tuh grup chat pakai Slack juga. Ya kayak gitu sih. Nah, makanya kayak fasilitas-fasilitas gitu tuh sangat-sangat dibutuhkan di masa pandemi gini, dan apa ya, itu bisa mengoptimalkan software, mengoptimalkan produk development kita sih. Kalau misalnya Jira-nya down atau mungkin Teams-nya down, at least Jira lah yang sering kadang suka lemot. Nah, itu biasanya lumayan bikin pusing juga sih. Karena kayak kita tuh jadi pas daily nggak bisa geser-geser tas, atau mungkin jadi kayak kalau misalnya si product owner mau bikin story tapi nggak bisa gara-gara Jira-nya lagi down kayak gitu. Iya. Kadang obstacle terbesar kalau pas WFH itu ya teman-teman mungkin ada yang bermasalah entah jaringannya atau device-nya atau apa gitu yang tidak terduga. Betul. Kadang yang kalau udah berkeluarga mungkin keluarga ada yang entah mungkin anaknya ikutan gitu kan. Karena kan sama-sama belajar di rumah juga kan mereka gitulah. Tapi selama udah berjalan 1-2 tahun ini udah agak terkendali sih. Kayak mungkin kita punya ruangan sendiri gitu kan. Ya internet bermasalah lah apa. Oke, ada lagi? Mungkin Mas Ali bisa sharing, boleh nggak setim dengan Mbak Kiki? Mas Ali ketahuan nih, Mas Ali tim aku. Dia masih ada. Bisa nggak, Mas? Bali masih ada nggak ya? Itu the best lah. Kayak dia sudah tidak ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ada aja dia. Nanti Mbak, kalau aku udah bosen di dunia front end, nanti aku banting stick ke itu aja. Scrum Master aja. Siap. Tapi kadang juga once nanti kalian apply Scrum Master, terus interview gitu, biasanya juga ditanya juga sih kayak yang tadi materi yang aku bilang, yang materi tadi aku sampaikan, kayak misalnya pas sprint planning itu ngapain aja, pas lagi daily itu ngapain aja, pas lagi review sama retro. Jadi kayak nggak cuma soft skill ya, tapi kayak materi-materi atau ilmu Scrum-nya juga harus kita punya juga, karena itu landasan kita dalam menjalankan tugas sebagai Scrum Master itu sendiri gitu sih. Jadi kadang banyak nih yang punya keinginan jadi Scrum Master gitu kan. Oh kayaknya enaknya jadi Scrum Master. Aku pernah dulu awal-awal gitu kan. Kayak Scrum Master doang gampang gitu kan. Apalagi ternyata nggak terima karena ya itu emang belum ada jam terbangnya sih. Kayak perlu pengalaman juga dalam menghandle tim gitu. Kalau misalnya emang belum punya pengalaman menghandle tim, biasanya mereka kayak belum ada pengalaman jadi kayak mereka agak kurang trusted gitu sih. Tapi aku juga belajarnya dari situ kok Mbak Diana, kayak kalau misalnya dikasih kesempatan sama temen atau sama pas lagi kita dapat project, disuruh jadi leader atau apanya gitu ya, kita coba aja gitu kan. Iya. Waktu memang agak sulit sih itu pas rekrutmen dengan dengan klien, terus nagih gimana, revisiannya gimana. Iya Mbak, belum katanya, belum dikoreksi katanya. Aduh, udah. Karena ada pengalaman juga sih, ada temen yang udah jadi PMO nih, dan dia juga tertarik juga sama Scrum Master, tapi mungkin ilmu Scrum-nya masih belum terlalu paham gitu kan, jadi kayak ya akhirnya masih belum ini juga sih, jadi ya sambil semangat aja belajar dan berusaha sih. Kayak aku pun
pengen jadi Scrum Master tuh nggak cuma pengen doang, tapi aku belajar setiap hari. Waktu itu kayak pas awal-awal nih ya, setiap hari tuh dengerin di YouTube tuh dengerinnya Scrum terus gitu kan, terus belajar Jira juga. Jira tuh apa sih gitu kan, ya belajarnya Jira terus gitu kan. Jadi kayak once kita punya keinginan, kita juga harus berusaha buat mendapatkan itu sih. Pasti nanti hasilnya juga akan sesuai sama yang kita usahakan. It's quote of the day. Iya, kemarin itu kan ada teman yang agak senior kan, dia bilang tuh diajarinnya gini, coba kamu bilang dengan klien tuh kayak gini-gini, terus aku tanya lagi dengan klien gini-gini gitu. Itu aja sih diajarin juga di situ sih. Jadi nggak terlalu, bang ini gimana bang, aku bilang gimana, bilang aja aplikasinya belum selesai, bilang aja history ini belum, bilang aja gitu. Gitu sih, Ya. diajarin juga. Oh ini sama benar sih, kalau kata Pak Roy kan coba intern. Jadi kalau aku tuh dulu pengalamannya, alhamdulillah karena dapat full time, tapi di situ aku coba buat komitmen buat apa ya, once kayak Tuhan udah ngasih kesempatan nih, aku pengen jadi Scrum Master terus udah dikabulin nih, ya udah kayak kita, padahal aku takut banget, aduh jadi Scrum Master, aku tuh dulu tuh juga nggak bisa nggak bisa ngomong, malu-malu gitu kan, cuman karena emang kayaknya seru gitu. Dan sebenarnya aku punya nih background kayak gini, cuman kayak belum diasah aja karena aku dulunya itu terlalu di zona nyaman sebagai IT staff doang kan, yang kerjaannya cuma setiap hari itu aja, gak ada challenge-nya gitu kan. Nah, once dapat challenge kayak gitu ya coba buat yang tadi aku bilang, kayak belajar dari source kan udah banyak nih sekarang, udah banyak YouTube. Terus juga selain itu juga aku belajar juga mengenai soft skill-nya, kayak gimana cara berkomunikasi sama orang, terus gimana cara empati sama orang, terus juga kadang belajar tentang sosiologi juga gitu kan. Nah terus ya once dapat kesempatan itu lebih enak lagi gitu kan. Padahal aku juga takut gitu kan jadi Scrum Master. Tapi coba aja dulu. Iya. Pas pertama kali kayak ikut main kan gemetaran kan, aduh gimana lagi, terus temenku di jalan Din, kamu aja coba dulu tanya-tanya katanya, aduh dalam hatiku, aduh bingung juga gimana. Sampai aku gagu lah ibaratnya gitu, ketemu gitu kan. Pertama kali juga ngambil project, terus pertama kali jadi PM, terus aduh terkejut batin lah Mbak. Tapi atau mungkin selain intern, cara lainnya adalah seperti yang udah dijalani sama Mbak Ain kemarin sama aku. Jadi kayak coba cari kesempatan di luar, kayak ikut pelatihan. Terus ya intern bagus sih, intern mungkin 3 bulan kita langsung ke dunia real. Kalau misalnya pelatihan kan cuman study case atau apa gitu kan, tapi at least kita punya pengalaman dan ada mungkin sertifikat. Itu sih yang bisa jadi, oh ini udah pernah pelatihan gitu kan, seenggaknya kita punya basic lah ya, daripada kosong banget gitu sih. Iya. Gimana Mbak Ain kemarin, seru kan ya pelatihannya ya? Jadi makin tertarik sama dunia Scrum gak nih? Atau ada dunia yang lebih menarik kayak business analis atau software development? Iya benar, apalagi yang ikut juga Scrum Master, ada beberapa kan. Sebenarnya dulu aku sempat pengen juga jadi bisnis analis kan, cuman ternyata skill dan background aku tidak cukup, aku nggak suka ngoding banget sebenarnya. Kalau udah ngoding tuh pusing gitu kan. Tapi aku punya background sebagai manajemen lah gitu, aku suka nge-manage orang, aku suka communication sama orang, aku suka berkolaborasi sama orang. Nah makanya sih kayak slide itulah yang coba aku pikirin kayak, oh ternyata skill aku di sini nih, terus kemampuan aku di sini, terus opportunity aku di sini kayak gitu. Kadang pengen sih kayak jadi business analyst, wah keren gitu kan. Jadi product owner, wah keren gitu kan, nanti prospek kedepannya bakal banyak juga. Cuman ya kalau menurut aku di saat skill kita bisa good di sana, instead of kayak kita cuman loncat-loncat doang. Terusnya kayak misalnya aku kemarin sempat nih pengen jadi product owner, tapi aku sadar kalau misalnya aku jadi product owner itu aku harus balik ke basic lagi gitu kan. Aku harus kayak belajar dari nol lagi.
Nah, instead of kayak gitu, kalau emang udah kalian dapetin passion-nya, ya coba didalamin aja gitu tapi sambil ini sih, sambil dipikirin juga kira-kira bener nggak sih sama apa yang udah kita ambil, keputusan yang kita ambil kayak gitu. Ya, kalau manajemen sukanya Kanban daripada Scrum, ya tergantung sih. Karena di Smartfriend sendiri juga ada Kanbannya juga yang bukan nggak, ya Kanban itu lebih simpel sih. Kanban itu dia cuma perlu status aja, kayak to do, in progress, dan gitu. Jadi kayak ya wajar sih karena manajemen itu lebih suka yang high level, sedangkan kita yang masih di tahap apa ya, teknikal gitu kan, jatuhnya masih tahap teknikal itu biasanya yang lebih kayak ke low levelnya gitu, kita yang lebih paham sama requirement mendalam, sedangkan manajemen itu kan pengen taunya yang udah jelasnya aja gitu, kayak gitu sih. Benar sih kalau misalnya manajemen tetap pakai Kanban, karena UI UX sama bisnis analis juga makanya Kanban di sana. Jadi kayak mereka tuh cuma pengen tahu statusnya itu udah jalan atau belum gitu sih. Gak perlu kayak kita yang harus sprint gitu kan. Nah itu diperluinnya buat tim dev. Ya, tapi kalau kalau mau rilis biasanya untungnya alhamdulillahnya nggak terlalu jauh sama yang udah di groomingin, which is kayak rilis depan tuh fiturnya apa aja gitu kan, misalnya pembayaran rilis depan tuh kita fokus ke pembayaran, tapi ada pembayaran OVO, pembayaran Shopee, pembayaran virtual account gitu kan. Nah, untungnya sih mungkin saat nantinya akan rilis itu nggak terlalu jauh dari situ gitu kan. Paling agak sedikit apa ya, mungkin ada requirement barunya pas lagi mau mulai rilis sih, karena sebenarnya alhamdulillahnya gitu, karena alhamdulillah di sini tuh mereka mengerti sih apa ya, kayak apa yang udah mereka komitmen. Kalau misalnya emang itu dadakan ya nanti aja gitu, di next rilisnya aja gitu, biar nggak terlalu mengganggu sih. Karena kan kalau misalnya sering berubah-ubah gitu kan, nantinya kita jadi kayak kok berubah-ubah terus sih gitu kan. Tapi kalau misalnya emang itu stabil, pasti kita seneng kok, happy di timnya. Ya, revisinya nggak boleh major, benar sih. Itu kalau major bisa pusing. Pusing sekali. Ya, gimana? Ada pertanyaan lagi ada nggak? Kalau nggak ada, oke. Mantep banget ya penjelasan dari Mbak Rika. Metode ini luar biasa gitu. Untuk aku baru belajar, baru membaca, baru mendalami, sangat sangat luar biasa gitu. Oh iya. Bisa nih kalau dikembangin buat digunakan di startup atau ngerjain project. Terima kasih buat Mbak Rika telah memberikan materi dan sharingnya. Mungkin sebelum kita penutupan, kita akan foto dulu. Yuk, open kamera. Tinggal berlima. Iya. Pak Roy. Yuk. Wait, oke. Ya, aku dari aku yang screenshot ya. Oke. Tapi Pak Roy mau ikutan katanya. Oh ya. Pak Roy mau ikut? Open kamera. Wah, good. Wih, ganteng. Berantakan. Nama Pak Roy. Lagi gelap-gelapan. Nama Pak. Ya, 1, 2, 3. Nah, satu lagi. Wait. 1, 2, 3. Ya. Oke, ya udah bagus.
Oke, thank you. Bye. Oke, Thank you, terima thank you. kasih semuanya. Thank you ya, Nana. Sukses terus buat acara-acara Ya, selanjutnya. masih Bang, masih. Terima kasih, Mbak Oke. Rika. Yo, selamat sore ya. Sama-sama. Sama-sama.